Jadi ini bukan untuk mempermalukan, bukan, tapi mencari titik kebenaran. Mohon maaf Buya Yahya, mohon maaf. Yang saya hormati putranya Pak Yai Maimun Zubair, ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini saya ada salah satu video. Bisa dibilang ini apa? Ulasan dari Kiai Imaduddin yang dibaca oleh Kiai Nur Ihya, mematahkan risalah yang dibuat oleh Hanif Al-Athas. Bisa dibilang risalah yang dibuat Hanif Al-Athas itu jelas-jelas dipatahkan, jelas-jelas. Dari sini kita bisa lihat seberapa level kemampuan Kiai Imaduddin ini. Kiai Imaduddin ini sudah lama jadi peneliti nasab. Tentu dia sudah banyak menguasai perihal nasab dari berbagai macam kitab dan literatur, bahkan manuskrip kuno. Jelas terlihat mereka itu kedodoran menghadapi Kiai Imaduddin dan juga Kiai Nur Ihya, plus dari kiai-kiai darah turunan Wali Songo. Bagaimana nggak lebih unggul? Karena apa? Keturunan Wali Songo ini mereka itu lebih banyak mempelajari kitab di pondok. Mereka jarang eksis kemana itu jarang. Jadi apa yang disampaikan Hanif Al-Athas itu sangat mudah sekali dipatahkan. Saya nggak akan banyak bicara. Yang penting ada tonton ini. Anda selami pelan-pelan nanti akan tahu. Karena kalau hanya sekedar sekilas, Anda nggak akan paham. Ini dia videonya. Habib Hanif Al-Athas atau Al-Athas membuat sebuah buku dengan judul Risalah Ilmiah, jawaban atas syubhat Imaduddin Utsman seputar keabsahan nasab Bani Alawi. Risalah Hanif ini belum dapat membantah terputusnya nasab Alawi, karena di dalamnya hanya mengetengahkan tentang pembicaraan para ulama terhadap nasab Alawi mulai dari abad 9. Belum berhasil menyambungkan sanad dan riwayat antara nasab Ubaidillah dan nasab Nabi Muhammad SAW. Bagi Hanif, mungkin pembicaraan ulama besar itu, walau bukan merupakan sumber primer, bisa memperkuat nasab Alawi biarpun dari sisi ketersambungan sanad terputus, jadi dipaksakan. Semisal Hanif menukil pujian Syekh An-Nabhani, wafat tahun 1350 alias abad 14, tentang bahwa nasab Alawi adalah nasab tersohih. Namun sekali lagi yang diperlukan bagi nasab Alawi ini adalah ketersambungan riwayat. Dari mulai Ahmad bin Isa yang wafat tahun 345 Hijriah sampai munculnya nama Ubaidillah yang mempunyai anak Alwi pada abad 10 Hijriah, yaitu ketika kitab Tuhfatut Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib karya Said Muhammad bin Husain As-Samarkandi wafat tahun 996 alias abad 10 memuat untuk pertama kalinya. Ketika ketersambungan dari 345 sampai tahun 996 Hijriah ini tidak ada, maka semua pujian ulama setelah tahun 996 Hijriah tidak berfaedah dalam isbat nasab Alawi. Diperlukan kitab-kitab muasir atau sezaman, semasa, dalam setiap nama yang menyatakan ia anak dari fulan atau ayah dari fulan. Kenapa? Karena syuhroh atau saksi, wal istifadhu atau masyhur dan menyeluruh, bukan saksi, karena syuhrah wal istifadhu yakni masyhur dan menyeluruh bagi nasab itu menurut Imam Ar-Ruyani harus setiap masa, bukan hanya di suatu masa. Misal abad 10 masyhur Alawi sebagai keturunan Nabi, tapi abad 9, 8, 7, 6, 5, dan 4 tidak ada yang menyebut, maka dapat dipastikan secara ilmiah nasab itu batil alias tidak sahih. Imam Ar-Ruyani yang wafat tahun 502 berkata dalam Bahrul Madhab, Annal istifadota bin nasabi urifa bituliz zaman. Bahrul Madhab jilid 4 halaman 134. Sesungguhnya istifadah untuk nasab diketahui dengan sepanjang zaman, atau Bahrul Madhab ayat jilid 3 halaman 134. Di Makkah ada suatu kasus. Keluarga At-Tabariyah Al-Ariqah dikenal sebagai keluarga yang melahirkan para ulama di Makkah. Ia masyhur sebagai keluarga Nabi. Namun kemasyhuran itu setelah diteliti mulai dari abad 9 saja
sedang di abad ke-6, 7, dan 8 nasab mereka tidak masyhur. Di kitab-kitab abad itu, kitab Ad-Da'u Ailami Ad-Dawamul Lami Khulasatul Asar, ya, yaitu kitab abad 9 dan 11 menulis mereka sebagai Al-Husaini, tetapi di abad sebelumnya tidak ada riwayat. Maka ulama nasab menyebut nasab seperti ini al-iddi'al al-hadis la aslalah, pengakuan baru, tidak al-iddi'a al-hadis la aslalah, pengakuan baru tidak punya asal, sumbernya nggak jelas. Alawi sebagai Datuk Langba Alawi wafat tahun 400 Hijriah, dalam versi masyhur mereka ia putra Ubaidillah wafat tahun 383 Hijriah, bin Isa wafat 345 Hijriah. Maka dari 3 nama ini kita memerlukan kesaksian kitab nasab yang semasa yang menyebut Alawi sebagai anak Ubaidillah dan Ubaidillah sebagai anak Ahmad, yaitu kitab abad 5 yang semasa dengan Alawi, bahwa benar disebutkan dalam kitab itu Alawi sebagai cucu dari Ahmad bin Isa. Untuk itu Hanif berusaha untuk mencari kitab abad ke-5. Apakah berhasil? Kita lihat. Hanif menyebutkan bahwa nasab Alawi sebagai anak Ahmad telah disebutkan di abad 5. Alhamdulillah, apa betul? Menurutnya nasab itu telah disebut oleh Imam Al-Ubaidili yang wafat 435 Hijriah. Yang demikian itu disebut dalam kitab Ar-Rawdul Jali karya Imam Az-Zabidi, wafat tahun 1205 alias abad 13. Kalau ini terbukti, kita akan taslim, akui mereka sebagai keturunan Nabi, subhanallah. Lalu bagaimana? Kita bersedih. Murtado Az-Zabidi yang mengarang kitab Ar-Rawdul Jali. Kita bersedih, sudah 2 kasus kitab palsu telah berlalu. Sekarang tambah lagi, yang kemarin Bahrul Ansab. Ya, ini saya kutip kitab Bahrul Ansab yang versi asli saya punya. Ini kitab Bahrul Ansab, dia belum dirubah ini. Yang abad 14 itu sudah dirubah, dicoret-coret. Ini yang asli, Bahrul Ansab, abad ke-10, belum ada rubahan. Saya punya. Dan tidak ada yang namanya Abdullah atau Ubaidillah. Abad 10 ini. Yang katanya kemarin Rabita Alawiyah melalui Maktab Ad-Daimi mengedarkan ya bantahan dengan dasar kitab ini, Bahrul Ansab dan kitab Abnaul Imam. Saya punya kitab asli, warnanya, terbitan aslinya. Bahrul Ansab asli, nggak ada corean-corean, masih murni, belum disalin, ya, belum ditahqiq oleh pentahqiqnya. Jadi 2 kitab yang disampaikan oleh Maktab Ad-Daimi itu sudah gugur. Lalu bagaimana? Kita bersedih, sudah 2 kasus kitab palsu telah berlalu, sekarang tambah lagi. Penulis memiliki kitab Ar-Rawdul Jali, namun kalimat seperti yang disebutkan Hanif tidak terdapat di kitab itu. Kitab Ar-Rawdul Jali yang penulis miliki cetakan Maktabah Dar Kanan li An-Nasr wal Tajwid tahun 1431 Hijriah alias abad ke-15. Ditahqiq oleh Arif Ahmad Abdul Ghani, tidak ada kalimat seperti itu kutip Hanif itu, bahwa Al-Ubaidili berkata. Setelah ditelusuri di footnote, rupanya yang dipakai Hanif adalah kitab Ar-Rawdul Jali cetakan tahun sekarang ini, yakni tahun 1444 Hijriah sekarang ini, yang dipakai oleh Habib Hanif Al-Abbas. Gitu. Ayo. Kitab itu ditaklid oleh Muhammad Abu Bakar Ba'zib dan ditaklik oleh Habib Alwi bin Tauhid Al-Haddad, wafat tahun 1382 Hijriah. Dalam kutipan yang dipetik Hanif itu banyak berbeda dari kitab Ar-Rawdul Jali yang penulis miliki. Dalam kitab yang ada pada penulis tidak ada kalimat Ubaidili berkata, dan seterusnya. Di kitab Hanif ada kalimat Ubaidili berkata, padahal judul kitabnya sama, pengarangnya sama, kok isinya beda. Ketika melihat judulnya bahwa kitab ini ditaklik oleh Habib Alwi bin Tauhid Al-Haddad, maka kemungkinan besar kasusnya sama dengan kitab Abnaul Imam yang dicorek-corek itu, yaitu kemungkinan adanya penambahan dari pentaklik atau pentahqiq selundupan. Kitab yang dijadikan referensi Hanif ini sah, disebut kitab palsu dan tertolak untuk dijadikan hujjah sebagai sumber hukum karena di dalamnya sudah ada campuran antara kitab asli dan takliknya. Nah, kalau ini asli belum ditaklik ini. Yang versi kedua sudah ditaklik, baru Ansab ini. Kalau ini masih murni.
Dan ketika meriwayatkan dari kitab yang tercampur ini, Hanif tidak menyatakan ibarat yang disampaikan itu. Apakah ibarat dari pengarang atau pentaklik? Subjek yang berkata jadi tidak jelas karena terjadi tadlis atau pengaburan dengan sengaja. Bahkan konklusi dua cetakan kitab ini tentang Abdullah anak Ahmad menjadi berbeda. Kitab cetakan yang ada di tangan penulis menyebut Abdullah sebagai anak Ahmad adalah termasuk ketetapan yang tidak disepakati. Sementara dalam kitab cetakan Hanif menjadi yang disepakati. Ini bedanya di sini. Selain isi tulisan, moral ilmiah itu penting. Percetakan, pentahqiq, pentaklik, dan penukil harus memiliki kejujuran ilmiah. Kitab yang kita nukil, yang kita tukil harus kredibel. Menulisnya harus jelas, tahunnya jelas. Kalau kitab itu syarah, katakan syarah. Bedakan antara ibarat syarah dengan ibarat matan. Redaksi aslinya bisa dengan ditambah dalam kurung. Ya, tulisannya dibedakan atau dengan ciri lainnya seperti warna tinta. Karena terutama kitab sejarah dan nasab harus jelas titi mongso kitab itu. Zamannya kitab itu dikarang atau dibuat, ditulis. Untuk menjadi saksi tokoh yang diteliti. Jika ada ketidakjujuran dari pihak-pihak yang menulis, sebutkan tadi, maka nilai ilmiah itu yang penulis sebutkan tadi, maka nilai ilmiah itu hilang. Dari sini riwayat abad 5 putus, Hanif tak berhasil mensajikan kitab yang jujur, mesti bekerja keras lagi. Lalu bagaimana hujah yang lainnya? Hujah lain cukup banyak yang diketengahkan, tapi hujah-hujah itu kebanyakan sudah disampaikan penyangga penulis lainnya dan sudah dijawab. Agaknya tujuan Hanif dengan kitab ini bukanlah untuk diuji secara ilmiah, tetapi untuk dibaca oleh orang awam. Nah, orang awam yus marut-marut baik, namanya orang awam. Penulis hanya akan tanggapi hujah Hanif yang akan membawa nasab Ba'alawi bisa mutasil, menyambung secara ilmiah. Jika benar logika ilmiahnya, maka kita uji. Seperti tadi, Hanif katakan bahwa Ubaidili berkata, jika itu benar, sah dan Ba'alawi jadi cucu Nabi, karena Ubaidili adalah ulama abad ke-5. Itu pun setelah nanti kita konfirmasi di kitab asli karya Ubaidili. Tapi ternyata kitab yang dikutip adalah kitab palsu. Pembaca bisa cek di internet dan membaca kitab Ar-Rawdul Jali, ini Murtadho Az-Zabidi. Lalu dibandingkan dengan tulisan Hanif yang menyebut itu diambil dari Ar-Rawdul Jali, sama atau beda? Nanti kita akan bahas kitab Ar-Rawdul Jali. Jelas tulisan Hanif ini tercederai oleh kitab palsu, yaitu kitab Ar-Rawdul Jali karya Imam Az-Zabidi, cetakan tahun 1444 Hijriah tahun ini, yang berbeda isi dan kesimpulannya dengan cetakan sebelumnya. Ini direvisi mungkin. Bagi penulis, nasab Ubaidillah bin Ahmad itu baru resmi ditulis dalam kitab nasab pada abad 10. Maka perlu ketersambungan riwayat Ubaidillah ini dari abad 10 sampai mundur ke 5 Hijriah. Wallahu a'lam bihaqiqatil hal. Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saya dikirimi beliau. Saya tidak membela satu persatu, tapi hakim yang menentukan adalah umat Islam seluruh Indonesia. Jadi ini bukan untuk mempermalukan, bukan, tapi mencari titik kebenaran. Mohon maaf Buya Yahya, mohon maaf. Yang saya hormati putranya Pak Yai Maimun Zubair, ya, dan Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Mohon maaf, ini mencari kebenaran. Jangan sampai salah, ya, mengkultuskan orang.